Halo Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali dengan channel belajar dan berbagi kepada para Bapak Ibu Guru sekalian. Apakah Bapak Ibu Guru sudah mengecek atau melihat tentang beranda pengurangan kinerja PMM-nya? Apakah praktik kinerja, perilaku kerja, bahkan kelengkapan dokumen sudah dicek dan dinilai oleh kepala sekolah? Untuk itu, silakan ditanya kepada beliau tentang pengelolaan kinerja Anda sekalian. Jangan lupa, klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar selalu mendapat info terbaru channel saya. Nah, itu beberapa hal informasi tentang pengelolaan kinerja yang harus dilakukan oleh semua kepala sekolah selaku atasan penilai dari para guru di lembaga masing-masing. Bahwa pekerjaan Bapak Ibu kepala sekolah selain sebagai selain Bapak Ibu berfungsi sebagai pegawai, di mana sebagai pegawai Bapak Ibu kepala sekolah harus melaksanakan dan menyelesaikan pengelolaan kinerja PM-nya sendiri, yaitu mengenai praktik kinerja yang harus diisi dan dilaksanakan mulai dari pemantauan kinerja isi dokumen persiapan, kemudian pelaksanaan observasi oleh atasan, dilanjutkan dengan mengisi dokumen tindak lanjut. Di bagian kedua, pada pelaksanaan tindak lanjut, kepala sekolah harus melaksanakan juga, dan di akhir kegiatan bagian 1 pelaksanaan observasi, kepala sekolah harus mengisi dokumen refleksi tindak lanjut. Kemudian kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja, bahwa kepala sekolah harus melakukan penilaian terhadap semua ASN non-ASN yang terdata dalam PMM untuk melakukan penilaian yang akan dimulai sejak Februari sampai dengan Juni. Maka Bapak kepala sekolah setelah ada pemberitahuan maupun tidak ada pemberitahuan dari para guru harus melakukan penilaian agar para guru bisa melanjutkan pengelolaan kinerjanya kalau sudah dilakukan penilaian oleh Bapak kepala sekolah. Ini saya buka pengelolaan kinerja kepala sekolah terkait dengan fungsi kepala sekolah sebagai pejabat penilai kinerja. Kita lakukan penilaian. Ada 2 yang harus dilakukan oleh kepala sekolah. Pertama adalah melakukan penilaian terhadap kinerja semua guru, dan yang kedua mengecek tentang kelengkapan dokumen yang di-upload oleh para guru terkait dengan pengelolaan kinerjanya. Kita buka cek penilaian. Nah, di sini ketika sudah membuka cek penilaian, maka akan muncul semua guru baik PNS maupun P3K yang sudah masuk di PMM yang sudah siap untuk dilakukan penilaian. Di sekolah saya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7 ASN, dan juga ada 1 guru honorer yang harus saya nilai. Coba saya buka satu saja, kita buka nilai apa yang ada di dalamnya. Nah, ketika saya buka nilai, maka kepala sekolah dihadapkan pada fitur atau beranda rincian penilaian kinerja, di mana ada 3 poin yang harus dikerjakan terkait penilaian kinerjanya. Saya baca dulu. Lakukan penilaian untuk praktek kinerja dan perilaku kinerja serta periksa kelengkapan dokumen. Ada 3 ini, praktek kinerja, kemudian perilaku kerja, dan kelengkapan dokumen. Saya mulai dari yang pertama, jadwal observasi dari guru yang saya akan nilai ini, yaitu tanggal 4 Maret 2024. Saya klik yang pertama, nilai. Di sini sudah ada periode penilaiannya mulai dari 1 Januari sampai 30 Juni. Indikator yang diambil oleh semua pegawai ASN, baik kepala sekolah maupun para guru, yaitu tentang penerapan disiplin positif. Ini sama dalam satu lembaga.
para bapak dan ibu guru di sekolah saya ini sudah melewati isi dokumen sudah, nilai dokumen tindak lanjut sudah, kemudian yang kedua pelaksanaan tindak lanjut juga sudah dilakukan, tinggal yang terakhir pada pembinaan kinerja. Maka yang harus dilakukan kepala sekolah adalah memberikan nilai dokumen refleksi tindak lanjut. Coba saya buka, lanjutkan. Apa isinya? Kita lihat. Nah, di dalam dokumen refleksi tindak lanjut ada beberapa hal yang harus diisi oleh kepala sekolah terkait laporan-laporan yang dilakukan oleh para guru di dalam pengelolaan kinerja PMM-nya. Dalam dokumen refleksi tindak lanjut ada tiga poin yang harus diselesaikan oleh kepala sekolah. Yang pertama, nilai upaya refleksi guru. Kepala sekolah diharapkan pada pertanyaan dan jawaban guru yang terdapat tiga tantangan paling sulit yang guru hadapi dalam melakukan perubahan. Ini para guru sudah menjawab di PMM-nya. Kemudian berdasarkan dari dua poin ini, pilihan belajar dan PMM ini yang dituliskan oleh para bapak ibu guru. Selanjutnya bapak kepala sekolah memberikan checklist atau memberikan tanda pada tiga option ini. Bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Nah, kita lihat dari tantangan yang dituliskan oleh guru yang pertama saya cek tadi. Pertama, pilihan belajar beliau memberikan statement atau pendapat bahwa keterbatasan waktu dan sumber daya. Perubahan seringkali membutuhkan waktu, sumber daya, dan anggaran yang signifikan. Jika kita tidak menyediakan sumber daya yang cukup untuk mendukung implementasi perubahan, hal ini dapat menyebabkan hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan tindakan yang diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk mengalokasikan sumber daya dengan bijak dan memiliki rencana yang realistis dalam mengelola perubahan. Kemudian, statement yang kedua dalam PMM-nya, beliau mengatakan bahwa ketika menghadapi hal-hal yang tantangan di atas, beliau menjawab, saya kesulitan mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Ini pendapat dari guru yang saya buka tadi cek penilaiannya. Masih ada beberapa guru yang lain. Jadi ini dari guru yang pertama merasa kesulitan mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Perlu diketahui ini adalah saya mulai dari guru kelas 1. Beliau menyatakan pendapat ini. Beliau mengatakan bahwa kesulitan mengajak guru lain praktik simulasi setelah jam mengajar. Nah, kemudian Bapak Kepala Sekolah melihat di bagian bawah bagaimana kesadaran guru ketika berefleksi. Nah, ini yang harus dinilai oleh Kepala Sekolah, hubungannya dengan pendapat yang di atas. Pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Kita hubungkan dengan pendapat yang di atas ini. Kemudian option yang kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Kemudian yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Nah, kita lihat ini. Baik, sekali lagi saya katakan bahwa di dalam tindak tantangan yang diungkapkan oleh para guru, kita harus selaku kepala sekolah memberikan checklist atau blok pada tiga option ini. Pertama, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Kedua, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri. Yang ketiga, sadar tantangan dan penyebabnya berada di dalam kendali diri serta dampaknya. Kita lihat di atas, guru yang bersangkutan memberikan pernyataan bahwa pilihan belajarnya dihadapkan pada keterbatasan waktu dan daya. Berarti ini bukan karena tantangan itu bukan berasal dari dalam diri sendiri. Artinya berada dari luar dirinya sendiri. Sehingga kepala sekolah harus memberikan tanda
atau mengblok pada sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Ini sudah satu saja. Kalau dua tidak bisa, jadi satu saja. Kemudian, apa penjelasan Anda terhadap penilaian tersebut? Nah, ini kepala sekolah harus memberikan penjelasan tentang yang kita pilih sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Kemudian, guru juga harus menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal yang dikemukakan oleh guru tadi, yaitu adanya keterbatasan waktu dan sumber daya. Bapak Ibu, terkait dengan jawaban saya selaku atasan yang memberikan jawaban pada sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri, maka saya harus memberikan penjelasan terhadap penilaian tersebut. Saya sudah mengetiknya. Saya mengatakan benar sekali apa yang dikatakan atau disampaikan oleh guru saya yang memberikan ada 3 tantangan katanya dalam melaksanakan pembelajaran dan perubahan, mengelola perubahan, sehingga dia mengatakan bahwa saya selaku kepala sekolah mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh guru tersebut sadar tantangan dan penyebabnya berada dari luar kendali diri. Oleh karena itu, saya menyampaikan bahwa benar sekali waktu, kalau berhubungan dengan waktu, maka waktunya cukup. Sudah tidak ada masalah. Untuk waktu tidak ada masalah. Nah, kalau waktu cukup, kemudian sumber daya juga cukup, baik sumber daya siswa sudah cerdas dan sumber daya gurunya sudah mereka sudah mumpuni menggunakan IT. Hanya saja artinya keterbatasan berada di besar anggaran dan juga ketersediaan koneksi internet. Bahwa hubungannya dengan keterbatasan biaya untuk menyiapkan IT, alat-alat komputer untuk melengkapi sebanyak siswa, kemudian ketersediaan proyektor dan LCD-nya untuk semua kelas. Karena di sekolah kami hanya punya 3 proyektor dan 1 LCD saja, sehingga ketika akan menggunakan harus bergantian dalam setiap kelas. Tidak bisa digunakan ketika oleh kelas 1 sampai kelas 6. Jadi bergantian untuk hari ini atau di jam ini digunakan untuk kelas siapa. Ini menyebabkan keterbatasan juga untuk melakukan pembelajaran. Yang kedua, keterbatasan disebabkan oleh WiFi di lembaga kami hanya 20 Mbps, maka sinyal di sekolah kami hanya normal jika dipakai oleh 10 siswa. Kalau lebih dari 10 siswa, seperti pelaksanaan ANBK, maka akan terganggu kegiatannya. ANBK, asesmen, kemudian kegiatan pembelajaran yang membutuhkan penggunaan HP dari anak-anak di semua kelas, di semua anak-anak di dalam satu kelas, maka sinyal di sekolah kami terganggu. Kemudian berikutnya pada poin kedua yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk menilai kinerja guru berhubungan dengan nilai upaya mempelajari guru. Pertama, pertanyaan dan jawaban guru. Inspirasi baru yang guru dapatkan dari upaya tindak lanjut dari apa yang disebutkan oleh guru di dalam PMM-nya. Pertama, pilihan belajar. Melalui refleksi atau tindakan yang telah kita lakukan, saya dapat menemukan ide-ide guru, katanya, ide-ide baru. Kemudian di PMM-nya, tindak lanjut yang berani dan eksperimen membuka peluang untuk menemukan hal-hal baru. Jangan takut gagal karena dari kegagalan bisa belajar dan menemukan cara yang lebih baik. Ini yang disampaikan guru, jadi saya tidak perlu membacakan semuanya karena masing-masing guru, masing-masing lembaga tidak bisa tidak sama atau tidak mungkin sama semua sekolah. Di pertanyaan ini dijawab oleh para guru di PMM-nya masing-masing. Kemudian dari option-option ini, kepala sekolah kembali harus mengisi 3
option ini memberikan blok kembali seperti di atas, memilih salah satunya ya dari seperti ini. Dari penjelasan dari option-option penjelasan guru ini. Kita lihat bagaimana upaya guru mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan rating observasi praktik kinerja dan hasil refleksi. Pertama, guru melakukan upaya tindak lanjut. Tentu yang sudah disepakati. Yang kedua, mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut. Di antaranya mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Kemudian mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Kalau kita menjawab yang ketiga, harus memenuhi dua ini. Membagikan praktik baik hasil inspirasi dari upaya tindak lanjut. Pertama, harus ada mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan. Kemudian membagikan praktik baik melalui komunitas belajar di dalam dan atau luar sekolah. Kita lihat kembali ke atas, bagian manakah dari option ini yang sesuai dari penjelasan guru-guru di atas. Pertama, pilihan belajarnya melalui refleksi atas tindakan yang telah kita lakukan. Guru tersebut mengatakan bahwa sudah menemukan ide baru. Ini, guru melakukan ide baru. Kemudian di PMM-nya, tindak lanjut yang berani dan eksperimen membuka peluang untuk menemukan hal baru. Jangan takut, karena dari kegagalan kita bisa belajar menemukan cara yang terbaik. Berarti guru tersebut sudah melakukan tindak lanjut. Kemudian yang dari pertanyaan dan jawaban guru ke berikutnya, tumbuhnya suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan kelas dan sekolah. Pembelajaran yang menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana kelas yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, sehingga dapat membagikan minat belajar serta konsentrasi tinggi dari siswa yang menjadikan proses pembelajaran efektif dan efisien. PMM-nya, tumbuhnya suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan kelas dan sekolah. Dari jawaban dan pertanyaan dan jawaban guru ini, kita lihat kembali kepala sekolah. Guru sudah melakukan tindak lanjut, ya. Apakah masih ada lagi? Kemudian kita lihat yang kedua, apakah guru tersebut mempraktikkan inspirasi dari upaya tindak lanjut? Nah, kita lihat mendapatkan inspirasi baru dari upaya tindak lanjut yang telah dilakukan, memperhatikan inspirasi dari upaya tindak lanjut, kemudian membagikan praktik baik. Nampaknya masih belum. Guru masih belum memperhatikan inspirasi praktik baik dalam komunitas belajar di dalam atau luar sekolah. Belum, jadi yang ketiga ini tidak mungkin. Yang kedua, apakah guru mendapatkan inspirasi dari upaya tindak lanjut tersebut, kemudian mempraktekkan? Apakah guru tersebut mempraktekkan? Masih belum kelihatan dengan jelas. Berarti jawabannya adalah nomor 1. Guru sudah jelas melakukan tindak lanjut. Ini. Dengan melakukan tindak lanjut, maka guru menemukan ide-ide baru katanya. Jadi, saya klik yang atas pilihannya. Selanjutnya, dari pilihan kepala sekolah ini, apa yang harus dijelaskan terkait penilaian kepala sekolah? Bahwa tindak lanjut sudah dilakukan, tapi guru masih belum menampakkan upaya tindak lanjut tersebut. Apalagi sampai melakukan praktek baik. Praktek
baik melalui komunitas belajar. Oke, belajar. Berikutnya kita lihat pada absen yang ketiga, nilai peningkatan kinerja guru. Kita lihat ada pertanyaan dan jawaban guru dari dua ini. Kita baca kembali untuk mengisi memberikan blok pada 3 absen di bawahnya. Pertama, dalam pilihan belajar, guru menuliskan tumbuhnya suasana belajar yang menyenangkan. Nah, ini sudah tumbuh suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan kelas. Kemudian pembelajaran menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik sehingga dapat membagikan minat belajar serta konsentrasi tinggi dari siswa yang menjadi proses pembelajaran efektif dan efisien. Kemudian disebutkan kembali dalam PMM-nya, tumbuhnya suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan kelas. Ini intinya. Kemudian yang kedua, pertanyaan dan jawab guru. Pilihan belajarnya meminta bantuan atasan dan teman sejawat. Jadi beliaunya tidak memiliki kemampuan secara internal sendiri sehingga harus meminta bantuan kepada atasan dan teman sejawat. Yang berikut di dalam PMM, guru tersebut meminta bantuan, seperti yang dijelaskan di atas, melalui mengumumkan di rapat dan agar bisa saling membantu untuk mengatasi segala kesulitan dalam perubahan. Kita lihat bagaimana menurut Bapak Kepala Sekolah hubungannya dengan peningkatan kinerja yang telah ditunjukkan oleh guru dan rencana perbaikan kelanjutannya. Bagaimana cara memberikan pilihan? Kita sudah baca tadi, ada upaya melakukan peningkatan kinerja. Kita lihat. Ya, berarti guru sudah melakukan peningkatan kinerja dengan cara membuat suasana kelas yang rileks, bebas dari tekanan, aman, dan menarik. Ini sudah dilakukan oleh guru. Kemudian apakah ada kemungkinan jawaban yang kedua? Ada tindakan yang diambil. Ya sudah, betul. Upaya melakukan peningkatan memenuhi atau bersama atasan. Oh, ada sudah. Tadi meminta bantuan kepada atasan dan guru yang lain, kemudian disampaikan dalam rapat, katanya sudah. Ini muncul yang kedua. Yang ini sudah muncul, tetapi yang nomor 2 sudah ada lebih lengkap lagi. Ada melakukan peningkatan kinerja memenuhi dan melampaui standar yang disepakati bersama atasan. Ada minta rapat tadi, kemudian diusulkan di dalam rapat. Kemudian apakah ada kemungkinan jawaban di opsi yang ketiga ini? Upaya melakukan peningkatan kinerja memenuhi dan melampaui standar. Belum, ini belum. Maksudnya melampaui. Ini masih peningkatan kinerja memenuhi, belum melampaui. Yang ini melakukan kinerja memenuhi atau melampaui standar yang disepakati bersama. Kalau memenuhi iya, kalau melampaui masih belum kelihatan. Kemudian upaya melakukan peningkatan kinerja telah berjalan secara efektif sehingga diterima dan dihargai oleh para peserta didik. Belum ada penjelasan yang menyebabkan siswa ada peningkatan kinerja. Hanya guru menyampaikan bahwa siswa yang menjadikan proses tumbuhnya suasana belajar yang menyenangkan di lingkungan kelas dan sekolah. Pembelajaran yang menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas tekanan, sehingga dapat membangkitkan minat belajar serta konsentrasi tinggi dari siswa yang menjadikan proses pembelajaran. Ini hanya penjelasan saja, tapi guru tidak menyatakan bahwa dirinya melakukan ini, tapi bisa saja sudah melakukan. Karena ini masih bersifat statement atau pendapat. Tumbuhnya suasana belajar yang menyenangkan
di lingkungan sekolah. Masih belum jelas. Jadi menurut saya ini yang terbagus dan tercocok adalah option yang kedua. Option kedua. Dari pilihan kepala sekolah ini, apa yang dapat kepala sekolah jelaskan bahwa guru tersebut sudah melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan kelas dan sekolah. Akan tetapi guru ingin lebih meningkatkan lagi proses dan hasil pembelajarannya melalui bantuan atasan agar dilakukan musyawarah bersama dalam rapat, sehingga rapat untuk mengoptimalkan akan tetapi bahwa guru tersebut sudah melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan kelas dan sekolah, akan tetapi guru tersebut masih merasa perlu untuk lebih meningkatkan hasil pembelajarannya, proses dan hasil pembelajarannya melalui bantuan atasan agar dilakukan musyawarah bersama Pak Dewan Guru untuk mencari jawaban dari apa yang menjadi keinginannya. Itu. Jadi bahwa guru tersebut sudah melakukan kegiatan pembelajaran di lingkungan kelas dan sekolah, akan tetapi guru tersebut masih merasa perlu untuk lebih meningkatkan lagi proses dan hasil pembelajarannya melalui bantuan atasan agar dilakukan musyawarah bersama Dewan Guru untuk mencari jawaban dari apa yang menjadi keinginannya itu. Kita lanjut karena ini sudah selesai dari poin 1
nilai upaya refleksi guru sudah diisi, upaya mempelajari guru sudah diisi lengkap, kemudian nilai peningkatan kinerja guru juga sudah diisi lengkap sampai pada penjelasan terakhir. Setelah selesai, maka yang dilakukan kepala sekolah kalau tidak mau menyimpan draft, maka kumpulkan nilai. Setelah dikumpulkan, nilai tidak dapat diubah lagi dan akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Nilai yang akan diberikan, nilai upaya refleksi guru tadi, sadar tantangan dan penyebabnya berada di luar kendali diri. Kemudian nilai upaya mempelajari guru, melakukan upaya tindak lanjut. Ya. Nilai peningkatan kinerja guru, upaya melakukan peningkatan kinerja sejalan dengan ekspektasi atasan. Oke, ini sudah benar. Saya mengerti bahwa nilai tidak dapat diubah lagi setelah dikumpulkan. Cawang, lalu kumpulkan. Oke, sudah selesai saya lakukan. Ini sudah ada perubahan dari tadi masih berbentuk hijau. Ini coba saya lihat. Tadi cek nilai masih berwarna hijau, berwarna biru maksudnya. Nah, ini masih seperti ini. Nah, sekarang karena sudah saya nilai untuk guru ya, tadi, maka ini sudah tidak ada lagi. Yang ini guru yang kedua masih belum saya lakukan penilaian di pembinaan kinerja. Sekarang guru yang tadi sudah tidak ada, sudah berbentuk berwarna biru ini sudah. Tadi guru ini sudah saya nilai. Kemudian berikutnya yang harus saya lakukan terhadap guru yang pertama, kita lihat lagi pada praktik kinerja baru saja sudah kita praktekkan, sudah lengkap 100%. Kemudian perilaku kerja. Pantau dan lakukan penilaian untuk seluruh aspek perilaku kerja. Kita nilai kembali. Klik. Sebelum lanjut, perhatikan lengkap nilai. 1. Periksa pilihan indikator dan perwujudan guru. Ingat lagi bagaimana proses guru melaksanakan pilihannya tadi. Kemudian yang kedua, berikan nilai sesuai pantauan dari pertimbangan Anda. Nilai masing-masing aspek akan digabung dan otomatis dihitung untuk menghasilkan rating perilaku kerja. Jenis rating di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Saya mengerti, tidak perlu tampilkan halaman ini lagi, lanjut. Oke, kita sudah masuk ke penilaian perilaku. Dalam tampilan ini, kita mulai dari penilaian untuk setiap aspek, bahwa nilai untuk masing-masing perwujudan dan dapat dengan mempertimbangkan 1 perwujudan, yaitu upaya seorang dalam mempelajari dan mempraktikkan sebuah perilaku. Kemudian dampaknya, yaitu besaran dampak dari sebuah perilaku yang dipraktikkan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Baik, kita akan menuju pada penilaian daripada perwujudan dari guru yang saya nilai. Pertama, nomor, aspek, indikator, perwujudan, dan nilai. Nomor 1, aspeknya orientasi pelayanan. Indikatornya bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, dekatan dalam kerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Perwujudannya yaitu melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak. Nilai pada perwujudan, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah memilihnya dari perilaku kinerja yang dipaparkan dan dicantumkan di sini. Silakan dibuka, pilih. Tidak melakukan upaya pembelajaran, ada upaya tapi kesulitan mempelajari, menunjukkan adanya perubahan perilaku. Kita lihat di perwujudan ini.
melayani dengan standar yang sama kepada semua pendidik. Berarti ini sudah dikerjakan kepada semua peserta didik, berarti dilaksanakan terus-menerus selama melakukan pembelajaran setiap hari. Menunjukkan adanya perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten. Tapi ini saya lihat sudah konsisten melayani dengan standar yang sama kepada semua pendidik. Kemudian menunjukkan perilaku nyata, ini sudah jelas nyata dan konsisten secara terus-menerus setiap hari ketika melaksanakan pembelajaran. Kita klik menunjukkan perilaku ini. Dari perwujudannya, dampaknya, ini besaran dampak dari sebuah perilaku yang diperhatikan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Dampaknya apa dari perwujudan ini? Kita buka, kita pilih, terlihat upayanya tapi tidak berdampak, terlihat upayanya yang berpotensi berdampak kecil pada kinerjanya atau timnya, berdampak besar pada kinerjanya atau timnya, berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Mana yang dipilih? Jadi yang jelas berdampak pada kinerja satuan pendidikan, itu yang saya lihat. Oke. Jadi dampaknya kepada kinerja diri, rekan sejawat, tim, keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Ya tergantung pada cara kepala sekolah melihat dari guru yang dinilai. Kalau saya menilai guru ini dengan berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Terhadap kinerja dirinya sudah, rekan sejawat ya, pada tim ya, keseluruhan organisasi tentunya. Baru kemudian di bidang orientasi pelayanan. Yang kedua, akuntabel. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Perwujudannya bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan dan bersedia dievaluasi. Jadi bertanggung jawab atas hasil kerja yang dilakukan, kemudian beliaunya bersedia untuk dievaluasi. Kita pilih perwujudan. Perwujudannya tidak melakukan upaya mempelajari, ada upaya tapi kesulitan mempelajari, menunjukkan adanya perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, menunjukkan perilaku yang nyata dan konsisten. Saya pilih ini, menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Perhatian, ini belum tentu kepala sekolah. Masing-masing kepala sekolah menilai dari semua guru yang dinilai di sekolah itu, apalagi kepala sekolah lembaga satu dan lembaga yang lain belum tentu sama atau juga bisa sama. Kemudian apa dampaknya? Kita pilih dampaknya, menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Dampaknya terlihat upayanya tapi tidak berdampak. Terlihat upayanya yang berpotensi berdampak kecil pada kinerja atau timnya, berdampak besar pada kinerja atau timnya, berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Saya pilih berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Ini sudah sesuai dari apa yang saya lihat. Kemudian pada sisi kompeten guru tersebut, indikatornya membantu peserta didik, rekan sejawat, dan orang lain untuk saling belajar. Ini indikator. Kemudian perwujudannya di sekolah sehari-hari, guru yang bersangkutan memfasilitasi proses berbagai pengetahuan antar rekan sejawat, peserta didik, orang tua, masyarakat, atau dunia kerja. Perwujudannya kita lihat tidak melakukan upaya mempelajari, ada upaya tapi kesulitan mempelajari, menunjukkan ada perubahan perilaku, menunjukkan perilaku nyata tapi belum konsisten, menunjukkan perilaku nyata konsisten, memfasilitasi proses berbagi pengetahuan antar rekan iya, peserta didik iya, orang tua iya, masyarakat atau dunia kerja masyarakat iya. Ya berarti menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Dampaknya tentu berdampak pada kinerja satuan pendidikan.
Kemudian dari sisi aspek harmonis, indikatornya mampu membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Jadi saya lihat dia sudah mampu dalam membangun pembelajaran yang kondusif. Kemudian perilaku perwujudannya, apakah guru tersebut betul-betul mewujudkan indikator ini? Beliau apakah betul-betul sudah berinteraksi dengan rekan sekerja, atasan, peserta didik, dan masyarakat atau dunia kerja dengan sopan dan menjunjung tinggi etika. Perwujudannya dalam sekolah sehari-hari, saya lihat dia menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Pilihan dampaknya tentu itu akan berdampak pada kinerja satuan pendidikan. Satuan pendidikan semakin dilihat dan dihargai oleh masyarakat, dan semakin banyak masyarakat untuk minat masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke sekolah kami. Kemudian dari sisi loyal, aspek loyal, indikatornya menjaga nama baik satuan pendidikan, sesama guru dan peserta didik dimanapun berada, ya. Kemudian beliaunya bersikap dan berperilaku melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan, ya. Berarti ia telah menunjukkan perilaku nyata dan konsisten, ya. Dampaknya tentu pada kinerja satuan pendidikan akan dinilai baik, karena guru tersebut sudah bersikap berperilaku yang melindungi nama baik serta citra satuan pendidikan. Kemudian aspek adaptif, dari sisi indikatornya, guru tersebut terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas untuk memajukan satuan pendidikan. Perwujudannya, guru tersebut telah memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pekerjaan dia. Beliau sudah menggunakan Android atau komputer atau laptop ataupun Chromebook dalam keseharian. Perwujudannya menunjukkan perilaku nyata dan konsisten, ya. Kemudian dampaknya pada kinerja satuan pendidikan, berjalan lancar dalam semua hal. Yang terakhir, secara kolaboratif, aspek kolaboratif, indikatornya guru tersebut harus bisa bekerja sama secara terbuka dalam menghasilkan dampak pembelajaran yang merata bagi peserta didik, rekan sejawat, dan masyarakat atau dunia kerja. Apa perwujudannya yang harus ditampilkan oleh guru tersebut dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Yaitu bersinergi dengan peserta didik, ya, rekan sejawat, ya, masyarakat atau dunia kerja, masyarakat, ya, dalam menyelesaikan tugas, ya. Jadi perwujudannya sudah menunjukkan perilaku nyata dan konsisten. Dampaknya tentu kalau seperti ini, tentu pada kinerja satuan pendidikan. Oke, sudah selesai semua, sudah terisi. Kemudian selanjutnya apakah kita menyimpan draft kalau masih mau ada perubahan? Kalau tidak, kalau sudah yakin ini sudah sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan oleh guru, maka kita klik kumpulkan. Kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, nilai akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Saya menyatakan bahwa nilai sudah sesuai. Kemudian jika ingin kembali ada yang diedit, silakan klik kembali. Tetapi saya sudah akan mengumpulkan karena sudah yakin sudah betul dan sesuai. Oke. Nah, berhasil dikumpulkan nilainya. Sudah 100%. Perilaku kerja sudah 100%. Kelengkapan dokumen juga sudah 100%, ya, sudah dikumpulkan tentang RHK-nya dan bukti fisiknya, bukti dukungnya sudah disetor semua. Kemudian ini juga sudah setor semua, jadi sudah lengkap dari guru ini dan tidak perlu
ada kegiatan lagi, ini sudah 100% lengkap, selesai sudah untuk Ibu Hanis Yuni Astuti, pengajar kelas 1. Modul yang dipakai adalah pendidikan Pancasila. Kita kembali ke depan, kita lihat. Nah, ini sudah untuk guru kelas 1, nama Ibu Hanis Yuni Astuti, status kepegawaian P3K, jadwal observasi praktik kinerja 4 Maret 2024, status praktik kinerja sudah selesai dari tadi yang kita lakukan. Kemudian status perilaku kinerja juga sudah dinilai. Nah, ini sudah ada cawang. Berarti Ibu ini sudah selesai dinilai dari awal hingga selesai. Berikutnya kita akan beralih pada menilai guru-guru yang ada di bawahnya sampai ke yang ketujuh. Tapi ini caranya sudah sama, tidak perlu saya praktekkan lagi. Oleh karena itu saya akhiri video ini, semoga bermanfaat dan berguna. Apabila bermanfaat dan berguna, tolong di-share kepada teman-teman guru kepala sekolah yang lain sehingga mereka juga memahami cara melakukan pengelolaan kinerja baik dirinya sebagai guru maupun dirinya sebagai kepala sekolah. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.